Pagi ini mumpung cuaca lagi cerah, kita eh, jalan-jalan dulu, motoran dulu, sambil kita tes mic dari TNW A37. Nanti kita jepit di strap helm. Jalan-jalan sambil ya cerita-cerita tentang kota Jambi lah ya. Kenalin kota Jambi, kawan-kawan. Oke, siap. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan audionya aman nih. Malam tadi tertutup. Malam tadi habis hujan, jadi cuacanya lumayan adem. Dia udah keluar mataharinya. Sekarang jam 9. Kita jalan-jalan ke daerah Telanai kayaknya, oke lah. Biar nggak ke sorot matahari, kita main ke daerah barat, daerah Telanai. Aman nggak ya mic-nya ya? Mudah-mudahan aman ya. Nah, ini. Jadi kawan-kawan, kota Jambi itu berada di Provinsi Jambi. Dia punya provinsi sendiri. Kalau nggak salah dulu itu bagian dari Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Nah, ini adalah salah satu ikon kota Jambi, Masjid Agung Al-Falah, atau biasa disebut Masjid Seribu Tiang. Ini main-main ke daerah Telanai sambil cari angin lah. Jadi Jambi itu kota yang kalau dibilang kota besar, bukan kota besar karena dia penduduknya masih sedikit, masih jauh dari penduduk kota besar, dan ya jauh lah dari kota besar. Tapi kalau dibilang kota kecil, dia nggak bisa dibilang kota kecil juga karena dia punya banyak hotel juga. Terus dia punya dua ibu kota provinsi yang ini, kotanya itu kota Jambi dan kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh itu ada di Kabupaten Kerinci. Dan kota Jambi itu bukan kota yang macet kemana-mana ya kawan-kawan ya. Jadi dia macetnya itu bukan karena penduduk, tapi karena kalau ada perbaikan jalan, atau misalnya di perempatan sedang ada ya lagi rame itu di perempatan,
terus pembuatannya lumayan lama, jadi ya traffic light-nya jadi lama gitu kan. Nah, itu ya jadi macet, lumayan macet. Tapi nggak sampai macet yang panjang sampai berkilo-kilo, nggak. Dia macetnya paling cuman ya 1 kilo, paling 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 jauh juga itu pun jauh 1 kilo, kayak cuma berapa 500 meter kayaknya paling macet juga. Nah, jadi kalau misalnya untuk tinggal untuk ya keliling jalan-jalan sore di kota Jambi ini masih enak sih, karena kita nggak akan terjebak macet. Masih banyak alternatif jalan lain yang bisa kita pilih, sehingga misalnya ada satu titik kawasan yang macet karena misalnya jam pulang kantor misalnya kan, tapi ya di satu titik itu aja. Sisanya jalur yang lain itu, di kawasan lain itu kita masih bisa tempuh, masih kosong gitu, nggak crowded macet gitu. Jadi masih aman, enak lah kalau jalan-jalan. Tapi, nah ini ada tapinya nih kawan-kawan. Kalau misalnya di Jambi ini karena malam tadi habis hujan deras, hujannya gede. Jambi itu memang sering hujannya itu dari tengah malam sampai menjelang subuh. Nah itu sering tuh. Hujannya angin sampai petir, gede anginnya, air juga, hujannya juga gede. Tapi pas pagi-pagi udah adem. Nah tapi kalau lagi nggak hujan nih, waduh, panasnya minta ampun. Gak kuat kita mau di dalam rumah, mau di apa ya, kita neduh di pinggir jalan di bawah pohon juga itu hawa panasnya itu masih kerasa. Jadi eh, mau neduh di mana juga masih panas, tetap hawanya itu panas. Itu kalau lagi panas-panas ya, kayak kemarin beberapa hari kemarin belum itu ada mungkin sekitar semingguan nggak hujan kan. Gerah dia naik turun naik ada gunung di kota Jambi. Gunung itu di provinsi Jambi itu ada Gunung Kerinci namanya. Tapi kalau jarang ketemu dari kota Jambi itu bisa 12 jam kawan-kawan. Kita ke daerah Kerinci itu, Kabupaten Kerinci itu, jarak tempuhnya itu 12 jam. Jadi jauh kita mau ke wisata alam jauh. Jadi kalau di kota ini ya wisatanya wisata, ada sungai terpanjang di Sumatera namanya Sungai Batanghari, itu bisa jadi kawasan wisata juga, walaupun kondisi sungainya, air sungainya itu coklat, tidak bersih. Terus ada danau alami juga, danau yang ada emang terbentuk alami dari dulu. Danau Sipin namanya, itu ada di kota Jambi, di tengah-tengah kota Jambi. Nanti ada tempat lewat. Itu paling sisanya ya paling kawasan-kawasan wisata ya buatan apa, kawasan wisata buatan pemerintah atau swasta. Kalau wisata alam lainnya nggak ada sih, hampir nggak ada. Daerah kota Jambi ini penduduknya itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah satu provinsi Jambi aja, kalau nggak salah sekitar 5 juta apa berapa ya? Cek ya di berapa ya jumlah provinsi Jambi. Yang saya tahu itu kalau nggak salah ada saya tinggal di Soreang, Kabupaten
Bandung. Nah, penduduk Kabupaten Bandung itu masih lebih banyak daripada penduduk satu provinsi Jambi. Nah, jadi bisa bayang lah ya, bandingnya gimana. Coba yang naik, kita coba ke kawasan Danau Sipin coba ya. Kawasan Danau Sipin kita coba lewat kantor gubernur kayaknya oke lah. Kita coba lewat kantor gubernur karena kantor gubernurnya ini lagi direnovasi. Kurang enak pemandangannya karena di sini ditutup pakai pagar seng. Nah, kawasan kota Jambi. Nah, ini sorot matahari kayaknya mah gambarnya mungkin agak silau kan. Coba lewat sini. Kawasan pemerintahan daerah. Nah, ini kita menuju ke kantor gubernur Jambi. Ini lagi banyak pembangunan sih di kantor-kantor pemerintahan ini. Apa kantor kejaksaan negeri lagi pembangunan, Bank 9 Jambi, bank daerahnya lagi pembangunan. Terus kantor gubernurnya lagi renovasi. Banyak ya, lagi anggarannya lagi banyak ya. Nah, inilah gambaran kurang lebih, nggak terlalu padat kan, masih enak lah buat motoran kalau pagi-pagi atau sore-sore. Tapi kalau sudah siang, jangan harap bisa menikmati yang ada kepanasan gitu, gerah. Nah, ini kantor gubernur kawasan kantor gubernur Jambi. Ini ada kantor DPRD juga. Kantor DPRD. Terus ya itulah kawan sekilas kawasan kota Jambi. Kita coba ke daerah Danau Sipin ya. Cuman ini kayaknya nggak kelihatan sih dari pinggir jalan. Dan kita coba aja dulu lewat. Mudah-mudahan terlihat walaupun sedikit. Nanti kita coba berhenti sebentar lah ya. Lihat sini. Pada tahu kalau bagian di mana ya. Kelihatan tapi. Nah, ini kita sebenarnya lagi jalan di jalannya ini di pinggir danau nih, dekat danau. Di sebelah kiri kita ini, sebelah kiri ini Danau Sipin nih, di daerah danau nih. Cuman nggak kelihatan karena banyak nih tanaman, banyak tumbuhan semak-semaknya. Nah, ini ya masih belum kelihatan. Nanti kita coba ke yang daerah sana, coba lihat, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini kan dari tadi jalannya tuh naik turun. Dari kawasan wisata sebelah kiri nih kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan main ke kota Jambi, bolehlah mampir ke kawasan wisata Danau Sipin. Lumayan lah daripada nggak ada sama sekali kan tempat wisata. Kita coba masuk sini ya. Masuk sini.
Kita lihat sedikit lah nih penampakannya ini. Nah, inilah danau di pinggir kota. Bukan di pinggir kota, di tengah kota ini. Ya, lumayan kurang terawat. Jadi kita langsung aja jalan lagi, lanjut jalan lagi. Oke kawan-kawan, ini kita coba keluar ke jalan utama lagi. Ya sepi sih Jambi ini. Memang kawasannya itu apa? Jalan-jalannya itu nggak enggak di jalan-jalan kecil seperti ini ya sepi-sepi nih. Nggak macet, nggak pernah, cuma di sini nggak pernah macet, nggak pernah macet sama sekali ya. Pasti lapang. Apa ya istilahnya pas Jambi itu lowongan kerja kali ya. Nah ini kita jemput ke jalan utama lagi nih. Nah ini enak lah ya, motoran sebentar doang di Jambi ini, paling berapa jam udah selesai nih keliling-keliling kota Jambi. Jadi kita jalan ke daerah mana tadi kan ya, cuma segitu sih. Cuman memang belum semua kita lalui jalan-jalan di daerah sana ya. Nantilah kita coba main-main ke agak-agak ke dalam setiap wilayahnya. Nanti kita main ke daerah Celana, main ke daerah Teho, Talang Banjar, apalagi daerah Mayang. Kita coba keliling-keliling lah. Siapa tahu ketemu sesuatu yang bisa jadi bahan konten. Oke, sampai sini. Oke, sip. Mantap.